sesuatu kau sembunyikan. Jika hidupmu selesai, kekekalan dimulai. Bila kau dihadapkan, akan puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Dia denganku? Telah ku hidup baik atau tiada baik, puaskah Dia denganku? Ketenaran tak lama dalam dunia yang fana, sebagai bunga sebentar saja kan layu. Meskipun orang kaya dan besar kuasanya, semua itu kan lalu, puaskah Dia denganku? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Dia denganku? Telah ku hidup baik atau tiada baik, puaskah Dia denganku? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Dia denganku? Telah ku hidup baik atau tiada baik, puaskah Dia denganku? Bila Dia datang pulang menjumpai kita semua, baginya ku sobatkah atau setru? Akan senang Tuhan nanti ataukah bersedih hati? Berimanku selalu, puaskah Dia denganku? Berimanku selalu, puaskah Dia denganku? Shalom saudara, mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita. Kesempatan demi kesempatan Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Dan Tuhan membawa kepada kita hari ini untuk mempersiapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama keluarga di rumah masing-masing, saudara siapkan untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari bersama-sama angkat suaramu, naikkan syukur kepadanya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini.
ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang dengan segenap hatimu, katakan kepadanya, menyembahmu di sini. Oh, ku percayakan ada bagiku. Mari nyatakan iman kita kepadanya. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Mari segenap jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Dia dengan segenap hatimu. Dia hadir di tengah-tengah kita hari ini. Haleluya. Oh, Bapakku datang. Amin. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Angkat suaramu, segenap hatimu, katakan bersama. Yes. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama-sama ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Sungguh Kau ajaib Tuhan, sungguh Kau hebat.
nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bagi Engkau segala kemuliaan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa. Kesempatan demi kesempatan Kau telah berikan dalam hidup kami. Sehingga Engkau telah mengantarkan kami sampai pada hari ini. Kami boleh menjadi orang-orang yang bisa menikmati hadirat-Mu di setiap saat Tuhan, dimanapun kami berada. Tanpa dibatasi oleh tembok ya Tuhan. Namun kami percaya Engkau Allah yang menyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan di tengah-tengah kami yang memuji menyembah Engkau dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami. Kami percaya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami mau mengucapkan syukur, memuliakan Engkau dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami. Sungguh di hadapan Engkau Bapa, kami percaya segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan kami mau berikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Yes. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan bersama-sama. Kaulah menara, amen, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami mau membayar mazmur bagi Engkau ya Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, sebab Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari dari dalam hati kita katakan dengan syukur. Ku mau selalu bersyukur, amin. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Saudara, kita rindu berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Amin. Haleluya. Yes.
berjalan bersamamu. Amin. Tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Percaya dengan iman, katakan yes. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan bersama. Berjalan bersamamu, yes. Tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, yes, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau benteng hidup kami. Amin. Perlindungan-Mu nyata bagi hidup kami Tuhan. Yes. Ya laba-laba-laba-laba ya sih. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan bersama, Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Hanya Kau, Yesus jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perkataanmu yang menentukan hidup kami, firman-Mu yang mengarahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan,
Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Katakan bersama-sama, Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Amin Tuhan. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, haleluya. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat berkat yang melimpah, buat sukacita, buat damai sejahtera yang mengalir dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau merenungkan setiap kebenaran firman-Mu, bukakan pikiran kami, hati kami, untuk kami meresponi setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan saat ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada saat ini. Saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang akan saya beri judul Menjadi Terang di Dunia Kerja. Kata kerja yaitu adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan sebuah hasil. Itu yang namanya kerja. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan untuk mendapatkan sebuah hasil. Nah, kerja itu sendiri bukan hanya mungkin seseorang yang kerja di perusahaan yang besar atau seseorang yang kerja di kantoran, di depan komputer. Tetapi yang namanya bekerja adalah segala sesuatu kegiatan seseorang yang mereka kerjakan untuk mendapatkan sebuah hasil.
Saya pernah dengar percakapan seperti ini Bapak Saudara. Saya sebut aja Bapak A dan Bapak B. Nah, mereka ketemu dan saya dengar. Ketemu dan mereka ngobrol. Ya, Bapak A ngomong sama Bapak B. Halo Pak, apa kabar? Oh ya baik. Bekerja di mana Pak? Oh, si Bapak B-nya jawab, bekerja di perusahaan C misal. Nah, terus bapaknya yang A tadi bilang lagi, kalau istri Pak, oh istri saya tidak bekerja. Di rumah aja Pak, sebagai ibu rumah tangga. Saya dengar percakapan seperti itu. Kembali lagi yang namanya bekerja adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan dan mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil. Jadi menurut saya sebagai ibu rumah tangga pun mereka justru bekerja. Ngurus anak misal, atau mempersiapkan makanan misal, membersihkan rumah misal. Ibu rumah tangga itu pengen menghasilkan sesuatu yang dihasilkan. Ya, masak biar masakannya enak. Bersih-bersih rumah biar rumahnya bersih. Ngurus anak supaya anaknya terawat dengan baik. Jadi ada sesuatu yang dikerjakan untuk mendapatkan sebuah hasil. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, bekerja bukan hanya di perusahaan yang besar atau kantor yang megah, tapi segala bentuk kegiatan seseorang yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah hasil. Itulah yang dinamakan kerja. Nah, prinsip bekerja di dalam masyarakat dunia terus mengalami yang namanya perubahan dari masa ke masa. Nah, di era tahun 80-an, ya, saya survei di tahun 80-an, kebanyakan orang memiliki prinsip yaitu kerja keras untuk meraih sebuah kesuksesan. Itu di era 80. Jadi seseorang pengen menghasilkan sesuatu, harus bekerja keras, sekuat tenaga. Tetapi memasuki era 90 terjadi sebuah perubahan prinsip. Yaitu para pekerja menambahkan bukan hanya sekedar kerja keras, tetapi kerja keras dan kerja pintar. Jadi bukan hanya otot, tapi akal mulai digunakan. Itu di era tahun 90-an. Nah, namun prinsip ini tidak bertahan lama Bapak Saudara. Di era tahun 2000-an memiliki prinsip kerja yang berbeda lagi. Prinsip kerja di tahun 2000-an adalah cintai pekerjaan Anda, kerjakan apa yang Anda cintai. Itu adalah prinsip dari tahun ke tahun selalu berbeda. Dan kita nggak pernah tahu ke depan prinsip bekerja itu mungkin akan berbeda lagi. Kita nggak pernah tahu Bapak Saudara. Nah, prinsip bekerja di dalam dunia ini boleh berbeda-beda prinsipnya, boleh berubah-ubah. Tetapi ada sebagai kita, sebagai anak-anak Tuhan, ada prinsip kerja yang tidak akan pernah bisa berubah. Mulai dulu, sekarang mungkin dan sampai selamanya. Yaitu adalah lakukan segala pekerjaan yang dipercayakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu adalah prinsip cara bekerja anak-anak Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang dipercayakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, standar firman Tuhan dalam hal bekerja memang begitu tinggi Bapak Ibu Saudara. Namun demikian hal ini menjadi kunci jika kita ingin mengalami yang namanya keberhasilan dan kesuksesan. Prinsip ini nggak bisa dihilangin. Kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Prinsip bekerja dalam dunia boleh berubah-ubah, tapi prinsip kerja anak-anak Tuhan yang satu ini jangan pernah berubah. Mulai dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apapun yang kita kerjakan, apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan saat ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Nah, kalau begitu berarti mulailah untuk mengerjakan pekerjaan saat ini yang dipercayakan kepada kita dengan melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin bagikan 3 poin tentang bagaimana sih cara kita menjadi terang di dunia pekerjaan. Saya ingin bagikan 3 poin saja. Yang pertama yaitu, bekerjalah dengan jujur dan tulus. Ada di dalam Kolose 3 ayat 22. Kolose 3 ayat 22, firman Tuhan berbicara seperti ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa tugas seorang hamba adalah menaati Tuan mereka dalam segala hal. Kalau mungkin saat ini kita di dunia ini bekerja dan kita memiliki Tuan, berusahalah untuk kita taat, berusahalah untuk kita tunduk, berusahalah untuk kita patuh terhadap apa yang Tuhan kita perintahkan. Ayat tadi berbicara adalah, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu. Firman Tuhan suruh mentaati, taat. Ada kata taat di sana. Taat itu dari depan juga taat, dari belakang juga taat. Taat, di balik juga taat juga. Jadi nggak ada kata lain selain taat. Tentu saja menaati di sini tidak berarti ketika tuan kita atau bos kita ya menyuruh untuk kita melakukan tugas yang melenceng dari firman Tuhan. Jelas kalau tugas itu melenceng dari firman Tuhan ya jangan kita lakukan, Bapak Saudara, karena itu melenceng dari firman Tuhan. Tetapi kalau bos atau tuan kita nyuruh untuk kita mengerjakan tugas itu yang memang itu menjadi tugas kita, ya kita belajar untuk tunduk, taat, patuh. Dan kerjakan itu kembali lagi seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, Bapak Saudara. Dalam kehidupan ini kita memiliki 2 macam tuan di dunia ini. Yang pertama adalah tuan, ya tadi saya sampaikan adalah bos mungkin atau pemimpin kita mungkin. Satu lagi adalah tuan yang ada di kerajaan surga sana, Bapak Saudara. Jadi kita pun juga harus menyenangkan Tuhan kita yang ada di dunia ini, terlebih lagi Tuhan atau Tuhan kita yang ada di surga sana. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan segala Tuhan, belajarlah dari yang kelihatan, Bapak Saudara. Kalau kita nggak bisa tunduk, taat, patuh sama yang kelihatan, bagaimana kita mau belajar tunduk taat sama yang gak kelihatan? Jadi belajarlah untuk melakukan perintah, belajar untuk melakukan instruksi bos kita, pemimpin kita dengan taat dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan jangan sampai kita lalai dengan pekerjaan kita sehingga justru ada ucapan yang keluar dari mulut kita dan akhirnya kita bersungut-sungut. Lalai sendiri dan akhirnya bersungut-sungut dan akhirnya pekerjaan yang dipercayakan dalam hidup kita itu kita nggak kerjain dengan sungguh-sungguh. Apa yang bos kita suruh kita nggak kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita melalaikan, kita menganggap remeh, kita menyepelekan mungkin tugas itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan agar nama Tuhan dipermuliakan. Lewat apa? Pekerjaan kita, lewat usaha kita mungkin.
lewat cara kita bergaul di dunia pekerjaan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi adalah bekerjalah dengan jujur dan tulus. Poin yang kedua adalah bekerja dengan segenap hati. Di Kolose 3 ayat 23 dan 24 berbicara seperti ini. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nah, ayat di atas menasihatkan agar kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, Bapak Saudara. Baik itu pekerjaan, mungkin apa? Pelayanan, studi, hidup berumah tangga, banyak hal dan sebagainya. Banyak hal-hal yang harus dikerjakan di dunia ini. Ayat di atas mengajarkan bahwa kita suruh melakukan itu dengan segenap hati. Seperti tadi saya sampaikan, jangan ada persungutan dalam hati kita. Jangan bersungut-sungut. Kita harus mengucap syukur kalau Tuhan percayakan pekerjaan saat ini dalam hidup kita. Usaha mungkin, pekerjaan. Bersyukur. Masih banyak orang di luaran sana yang butuh pekerjaan. Masih banyak orang di luaran sana yang nggak punya pekerjaan. Yang pengen bekerja aja susahnya minta ampun. Nah, kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipekerjakan pekerjaan yang luar biasa mungkin. Pekerjaan yang besar, usaha yang bagus. Kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Banyak alasan untuk seseorang itu mungkin berkeluh kesah. Ya, mungkin apa sih? Gaji kecil lah, tugas pekerjaan yang gak jelas. Apalagi Pak Saudara? Si bos mungkin bertindak sembarangan. Ya. Salah benar harus benar. Wah, mungkin itu menjadi alasan kita untuk kita bersungut-sungut. Akibatnya apa sih kalau kita gampang bersungut-sungut dalam bekerja? Akibatnya adalah kita pun mengerjakan tugas kita, pekerjaan kita tidak dengan segenap hati. Alias grundel kalau orang Jawa bilang itu, Saudara, ya. Grundel itu bersungut-sungut, ya. Wah, kayak gini sih, capek aku. Ini kan bukan tugasku, harusnya tugas si A. Kok aku suruh mengerjakan sih? Selalu bersungut-sungut, selalu grundel dalam hatinya. Enggak pernah puas. Padahal kalau seseorang itu mau bersyukur dengan pekerjaannya, maka dia akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Akan melakukan itu dengan segenap hatinya. Nah, Bapak Saudara, kalau hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk melakukan seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus itu taat loh. Tuhan Yesus itu melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati. Taat, Bapa bilang apa, dia kerjakan, dia lakukan. Bahkan sampai penderitaan pun dia lewati, Bapak Saudara. Sampai mati di kayu salib pun dia taat. Dia tunduk, dia taat, dia nurut apa yang Bapa sampaikan, Tuhan Yesus pasti kerjakan. Nah, untuk itu kita belajar menjadikan Yesus itu teladan dalam kehidupan kita, dalam sebuah pekerjaan, penundukan diri, pengucapan syukur. Tuhan Yesus sudah komplit, Saudara. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Toh pekerjaan kita saat ini kan gak seberat Tuhan Yesus dulu. Sampai mati di kayu salib, dicambuk, diludahin, dan lain sebagainya. Kita tahu cerita itu. Pekerjaan kita di dunia ini apa sih? Hanya melakukan yang dipercayakan aja saat ini. Lakukan itu dengan segenap hati, lakukan itu dengan sungguh-sungguh.
maka Tuhan akan memberkati lewat pekerjaan kita. Jangan pernah bersungut-sungut. Mengucap syukur senantiasa, hari lepas hari, saudara. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, terakhir adalah bekerja bersama Tuhan dengan tekun. Bekerja bersama Tuhan dengan tekun. Di Kolose 4 ayat 1 dan 2, di Kolose 4 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berbicara seperti ini. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya ingin bahas dua ayat ini. Ayat yang pertama adalah Paulus ingin mengajarkan bahwa hubungan timbal balik antara seseorang tuan dan hambanya. Di ayat yang pertama tadi. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Jadi sebagai bos, sebagai pemilik perusahaan mungkin saat ini kita, belajarlah untuk berlaku adil terhadap bawahanmu, terhadap karyawan mungkin. Kita harus disuruh berlaku adil. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Kalau kita saat ini dipercayakan sebagai bos, sebagai pimpinan, yang notabene Tuhan sendiri yang memberkati kita. Kalau enggak Tuhan yang memberkati, enggak mungkin Bapak Ibu Saudara jadi bos. Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki perusahaan yang besar. Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki harta yang melimpah. Kalau bukan karena Tuhan kita yang di surga. Bukan karena Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan ini mengajarkan harus adil. Kalau kita diberkati Tuhan dengan melimpah, dipercayakan Tuhan sebagai bos, sebagai pimpinan, coba belajarlah untuk berbuat adil dengan bawahan kita, karyawan kita. Kalau Tuhan sudah berbuat adil sama kita, harusnya ada hubungan yang timbal balik. Kita harus adil sama bawahan kita, karyawan kita. Itu ayat yang pertama. Yang ayat yang kedua tadi berbicara seperti ini. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ini kuncinya, Bapak Saudara. Kita bekerja bersama Tuhan dengan tekun. Di dalam kehidupan ini kita selalu orang berkata yang namanya bertekunlah. Sebab sikap bertekun sangat dibutuhkan seseorang jika hendak berhasil dalam berbagai hal. Kalau enggak tekun Bapak Saudara, enggak bakal sesuatu itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saya suka musik Bapak Saudara. Sampai sekarang pun saya belajar musik. Tiap malam saya fingering. Saya suka gitar. Tiap malam saya fingering. Sepele enggak? Sepele. Ya kan? Cuma fingering sejam, kadang 15 menit. Sampai sekarang. Dari saya kelas 4 SD, Bapak Saudara. Saya berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan saat ini. Melakukan itu dengan belajar untuk bertekun. Belajar untuk tekun melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Lewat talenta. Tuhan berikan talenta bermusik, ya saya berusaha belajar dengan tekun. Talenta yang udah diberikan itu, Bapak Saudara. Di ayat yang kedua tadi berbicara seperti ini, Bapak Saudara. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bukan saja kita disuruh bertekun di dalam sebuah pekerjaan atau usaha yang Tuhan percayakan saat ini dalam setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan suruh kita untuk berdoa. Bukan hanya cuma berdoa, ayat itu tadi dikatakan adalah berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ini adalah kuncinya, ini adalah poinnya. Berdoa dan mengucap syukur. Rasul Paulus dalam ayat 2 ini menegaskan bertekun perlu dan sangat penting bagi setiap orang percaya. Sebab bertekun di dalam berdoa merupakan nafas orang percaya untuk memperbaharui imannya
untuk semakin baik dan dalam hari kesehari, Bapak Saudara. Jadi untuk refleksi diri saat ini, setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah, sudahkah kita memiliki prinsip bekerja dengan melakukannya seperti untuk Tuhan? Itu yang pertama, sudahkah kita melakukan itu? Yang kedua adalah, hal apa yang Tuhan janjikan saat kita bekerja dengan memberikan performa dan hasil yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi 3 poin ini Bapak Ibu Saudara yang saya bagikan tadi adalah prinsip bekerja agar kita, supaya kita menjadi terang di dalam dunia pekerjaan kita, di dalam usaha kita, dalam keluarga sekalipun. Kita menjadi dampak, keluarga kita menjadi terang. Bapak Ibu Saudara, kunci keberhasilan kita bukan pada posisi, tetapi karena penyertaan dan berkat Tuhan, Bapak Saudara. Keberhasilan kita dalam bekerja terletak pada rasa syukur dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pekerjaan yang telah Engkau percayakan bagi kami saat ini. Hari ini kami mau bekerja dengan sebaik-baiknya Tuhan. Bukan hanya untuk manusia, tetapi ajari kami melakukan segala sesuatu pekerjaan kami seperti kami melakukan untuk Engkau Tuhan. Berikan kemampuan, berikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Berkati pekerjaan kami saat ini. Berkati usaha kami. Berkati keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Bapa, biar firman itu tertanam dalam setiap kehidupan kami. Berakar, bertumbuh, dan bukan hanya bertumbuh tapi berbuah lebat. Dan buah itu mampu dinikmati banyak orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau memberi kami kemampuan untuk kami bekerja, memberi buah dalam kehidupan ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kehidupannya, Tuhan juga berkati gereja ini ya Tuhan. Biarlah kami makin bertambah-tambah hikmat pengurapan yang ada dalam Engkau ya Tuhan, diberkati secara luar biasa, diberi kesehatan, kekuatan, hikmat. Juga untuk jemaat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tetap bawa kota kami yang tercinta ya Tuhan, kota Tegal. Biarlah Tuhan segala keadaan yang terjadi hari-hari ini, Tuhan tetap menolong kami, Tuhan tetap ada untuk kota ini. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang senantiasa mengerti setiap kebutuhan kami. Biarlah Tuhan untuk bangsa ini juga, lalukan segala sesuatu yang menyakitkan, yang membuat kami terhambat. Tetapi biarlah Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau terus ada untuk bangsa ini ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu ya Bapa, biarlah hati kami rindu mencari Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Jadikan kami berkat untuk kota dan bangsa kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mengasihi Indonesia. Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Tuhan berkati seluruh aparat pemerintahan yang ada. Bapak Presiden sampai jajaran di bawahnya ya Tuhan. Sampai ke tingkat RT RW, Tuhan berkati. Beri kemampuan ya Tuhan untuk terus memberi yang terbaik, mengambil keputusan dan kebijakan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kami yang sungguh-sungguh bersandar dan menggantungkan hidup kami kepada Engkau, Engkau akan memberikan berkat yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajari kami untuk terus melakukan yang terbaik dan memberi yang terbaik bagi Engkau, Raja di atas segala raja.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa Sorgawi, dengan pertolongan Roh Kudus, kami bisa menjadi orang-orang yang tekun, tulus, setia, dengan segenap hati, mau bekerja dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan nama-Mu dalam segala hal. Sebab itu biarlah kiranya Engkau mencurahkan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam nama anak-Nya Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang memampukan kami untuk mentaati Engkau dalam segala hal. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Let's just sing this song together. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia